Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahirun qalbi nabiyyun dzakira lillah al-mustafa safiyyun salla alaihi Allah akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa huwa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habiballah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haliminal ahwali muhtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim qultu bina rabbana fi kulli nazilatin wa hab lana farajan min fadlika al-amami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa li baiti ajma'in ajjalna fi hajatina amin wa hasil maqasidana wa balligh ma'mulana wastajib du'ana wa yassir umurana min umuril akhirah barakati maghramati masyafati mahidayatihi wa hidayatihi bi barakati fitnatil akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah al malikul alam wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daiman mutalaziman ala mararil ayyam wa salama tasliman katsira amma ba'du.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadirin ulama, para alim, para ulama alladzina umarasatul anbiya, terkhusus bil khusus guru kita bersama ahina fillah Ustaz Jamal Haris yang sekarang sedang ada maksud di luar sana. Kita doakan selalu guru kita, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, kehidupannya dalam berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala, berkah umurnya, berkah kesehatannya, berkah keluarganya, berkah keturunannya, senantiasa dikasih kemenangan dalam setiap dakwahnya, dikasih kekuatan, keistiqomahan, kesabaran dalam membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tidak kalah hormatnya saya kepada sahibul bait Bapak Edi sekeluarga, yang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dikasih keturunan yang saleh dan salihah, usahanya dikasih kelancaran keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala belum haji, mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah haji. Manakala belum umrah, mudah-mudahan menunaikan ibadah umrah, bisa berziarah di makam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sahibul wasilah Bapak Ustaz Mahid, juga Ustaz Santoso yang memimpin daripada perjalanan pembacaan Maulid Al-Barjanji, yang mudah-mudahan juga panjang umur, sehat walafiat dalam berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting, lebih penting, salam hormat saya kepada Roisul Barnamij, pembawa acara kita, buah leci, buah duren, yang jadi MC keren. Mantap. Bapak Haji Iwan, yang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dalam berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh jamaah yang tidak tersebut satu persatu namanya, baik yang sudah sepuh maupun yang masih muda, yang mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah dari rumah kita masing-masing ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah demi langkah ke tempat ini dijadikan penghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pulang dari tempat ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Pulang dari tempat ini maksud hajat kita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala lagi sakit, lekas Allah kasih sehat. Yang lagi susah, Allah kasih bahagia. Dan mudah-mudahan keluarga kita juga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang saleh dan salehah, wafat di golongan orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Majelis Taklim Al-Istiqamah yang berbahagia, kita termasuk orang yang terpilih, yang diistimewakan oleh Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena kita masih mau duduk di taman daripada taman syurga. Kalau nggak diizinin sama Allah, nggak ditolong sama Allah, nggak bakalan nyampe. Jangankan yang jauh, nempel rumah juga nyampe. Itu benar Pak. Di mana Ustaz tentang istimewanya orang yang datang di majelis ilmu? La tamassu qalaman wa la taktub harfan. Enggak perlu pakai pulpen nulis, enggak perlu megang pulpen. Itu kalau kita mampu duduk di situ sesaat saja, khairu min alfi rakaatin, lebih baik daripada 1000 rakaat. Salat tarawih berapa? Coba kumpulin Pak D udah berapa tahun? Sholat tarawihnya kalau nggak bolong mah cakep loh. Ya itu kadang masih nanya imamnya siapa. Kalau model Ustaz Santoso jadi dah, dia mah garcep, gaspol. Giliran yang maju yang udah semua, ini mah alamat ini cukup di situ belum. Allah masih kasih kebaikan Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bikulli qadamin, setiap satu langkah Allah catat sebagai pahala atau kebaikan 10
kebaikan. Kalau di mana di situ ada kebaikan, berarti ada penghapus daripada segala kejelekan. Kalau kejelekan udah dihapus sama Allah, ada 10 derajat. Makanya man sa'alaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, ya, maka Allah mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diawali dengan zikir, ya, apalagi diawali dengan salawat, baca Al-Quran. Wallah la yaqudu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa khafathumul malaika wa ghasyahumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Coba bayangin, tidaklah suatu kaum berzikir kepada Allah. Yang namanya kaum berarti banyak, udah banyak. Ya, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali dia itu dinaungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Wa ghasyahumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah. Yang paling penting buat kita, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Tahu yang menang siapa? Ada yang puyeng gak sekarang? Lah dihitung dia belum, udah main menang banget. Ntar dulu ngapa panitianya, biar panitia yang ngumumin. Bahkan ada yang udah teriak-teriak Pak Sono, teriak-teriak habis, dapat cuma 1 koma itu. Ya Allah, pada rebutan kursi di rumah saya banyak banget kursi itu. Kemarin baru dapat sumbangan tuh 16 kursi. Ya Allah. Nih Pak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mahal. Makanya orang yang datang di majelis ilmu, majelis zikir adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya tenang kita punya hati, yakin apa yang terjadi sama kita itu sudah jadi yang namanya kuasanya Allah. Bahasa kita qadarullah, emang udah jadi ketetapannya Allah. Tugas kita cuma usaha, ora obah, ora mama, gitu ya. Ya kalau kita nggak mau gerak, emang ada yang nganterin makan ke rumah? Kenapa jadi ribut sih? Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pembuka, ya, agar kita kudu istiqomah. Ini berat nih. Bener. Saya ketingetan ya. Dapat ilmu istiqomah itu luar biasa. Mau ada mau pagi udah jalan terus, biar kelihatan rame gitu. Ada 3 orang jadi Ustaz. Ya baca maulid, baca gitu. Nanti suatu ketika orang akan dibuka oleh Allah hatinya, dimasukkan hidayah di dalamnya. Istiqamah khairum min alfil rahmah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Apapun bentuknya Ustaz, apapun bentuknya. Yang jualan es istiqomah jualan, hujan-hujan Ustaz, ya udah takut banget. Ya siapa tahu ada orang pakai Mercy lagi bikin konten, coba aja dulu. Hujan-hujan masih jual baik, sehat-sehat ya ayah. Kan tulisannya begitu, ujung-ujungnya pengen beli 1, ya. Karena istiqomah dibikin berapa goceng, kalau habis semua berapa? Ya kadang 400, dikasih 1 juta. Karena istiqomah. Kadang blur dikit udah munas. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bener Pak. 3 hal yang gampang diucapin tapi sudah dijalanin. Ranking pertama istiqomah, bener. Tapi majelis hebat banget. Enggak ada hadrohnya di jalan baik. Karena ada hadrohnya. Wassalam. Ya enggak ada hadrohnya, udah padahal kalau udah pakai hadroh udah bener. Yang kedua apa? Sabar. Yang orang udah sabar. Kelas berat Pak, sabar bener. Orang kalau udah sabar enggak ada yang bisa nyusahin. Ditagih utang dia diem aja. Sabar. Ya. Itu namanya orang sabar. Makanya kata guru saya, sabar itu mempunyai kemuliaan 7 kali tingkatan. Ya, 7 kali tingkatan. Makhluk Allah paling hebat di dunia itu adalah api. Yang ketemu api habis. Ayo gedung gede kayak apa? Kebakaran, runtuh Pak. Besi kuat kayak apa? Ketemu api, leleh. Ya, apalagi manusia udah. Api ngerasa hebat.
Ternyata ada yang lebih hebat daripada api. Yang bisa jinakin api adalah air. Ya, biasa kita minum begitu itu galak kayak apa, tsunami jadi itu. Ya, tapi paling nggak bisa ngalahin yang namanya api. Ya, api dikalahin sama air. Air ngerasa hebat. Ya begitu hujan bikin orang bingung, apalagi di sini kalau udah banjir ampun-ampunan ya. Maaf, ternyata ada yang bisa ngalahin air. Yang ngalahin air adalah angin. Lah kalau angin kamu ribut Pak, buat sampai genteng pada ke bawah-bawah. Ya, tambah kacau, bukan ngalahin. Ya, yang bisa ngalahin air adalah tanah. Becek kayak apa? Taruhin tanah, udah kagak jadi becek. Bener gak? Ya, lumpur Lapindo, loh, coba ada yang bisa ngangkat Gunung Cermai. Bubar Lapindo. Kan gak ada yang bisa ngangkatnya. Bener nggak saya ngomong nih kira-kira nih? Ini dari guru saya ya. Saya mah timbang nyambung lidah be. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Ya, tanah merasa hebat, bener nggak? Bisa ngalahin air. Ternyata tanah ada yang bisa ngalahin. Siapa yang bisa ngalahin tanah? Besi. Hah? Besi. Besi dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah semua. Siapa yang dari tanah sih? Ada yang bisa ngalahin tanah. Siapa yang bisa ngalahin tanah? Manusia. Gunung gede kayak apa? Kena Haji Amin, guras Pak. Iya bener. Jadi satu cek doang. Ini jangan masuk YouTube, biar ntar dia denger. Jangan, saya udah bilang jangan. Udah berarti haram ya. Jangan. Sebab saya nyebut orang nih. Ya, di Tegal ada Gunung Gampeng, jeborin tiap pagi. Karang guras, habis. Ternyata yang bisa ngalahin tanah adalah manusia. Manusia ngerasa gagah. Ustaz Wahid ngerasa gagah, Ustaz Santoso ngerasa gagah. Ya, bisa apa aja, bisa kemana aja. Ternyata ada yang bisa ngalahin manusia. Siapa yang bisa ngalahin manusia? Makhluk Allah yang ada pada diri manusia itu sendiri, yaitu Nafsu. Ngantuk. Nafsu mah malah masuk penjara. Ya. Lah emang dulu penjara mah maaf itu orang bodoh, orang miskin isinya. Sekarang mah S1, S2, S2, ST, S2. Banyak banget. Lah, jabatan tinggi, tanah udah nggak bisa diukur. Masuk penjara Pak, ngikutin nafsu. Ternyata yang bisa ngalahin manusia adalah ngantuk. Lah Ustadz hebat kayak Pak, lo udah ngantuk kagak bisa ceramah. Beneran dah. Presiden mau rapat, ngantuk presiden, mundur, nggak jadi. Beneran, ayo, ayo, ya petugas KPPS tuh, yo kalau udah ngantuk kamu bisa ngitung, agak bisa. Bener Pak, ya kita ngaji biar mikir aja dah. Ya, ngantuk, hebat bisa ngalahin manusia. Ternyata ngantuk masih ada yang bisa ngalahin. Apa yang bisa ngalahin ngantuk? Udah TN atau mah kalau udah tidur. Yang bisa ngalahin ngantuk adalah lapar. Kopi. Kopi. Saya kerja di Unilever, ngantuk kopiin tambah ngantuk. Makanya kayak gini nggak diminta kopi, enggak, mintanya es. Yang bisa ngalahin ngantuk itu cuma satu, apa itu? Susah. Orang kalau lagi susah kagak bakal bisa ngantuk, bener nggak? Bener nggak saya ngomong nih? Dikabarin Ustaz Wahid lagi enak-enak, wah udah mau tinggal tidur dikabarin kebanjiran, nggak jadi ngantuk. Keluarganya udah meninggal, kagak jadi ngantuk. Lebih lagi mau tidur, ada yang lagi utang, kabur. Ternyata yang bisa ngalahin ngantuk adalah susah. Susah kayak apa? Maaf ya kayak tadi ya. Susah kayak apa dengan utang yang banyak, susah kayak apa dengan perolehan suara yang kejeblok begitu. Tapi ada yang bisa ngalahin, apa itu? Sabar. Tungguin 1 bulan. Ya, sekarang udah 52 nih. Katanya udah 52, jangan ini. Tenang we. Ya quick count mah enggak bener, real count gitu. Lihat KPU-nya sono.
Nih Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar 7 tingkatan dari mulai api, air, ya, tanah, manusia, ngantuk, susah, sabar. Orang kalau udah sabar game, innallaha ma'as. Ya mau ditagih ya enggak ada. Situ mau marah-marah. Enggak ada, mau diambil peda, ambil ye. Pak, istri sampai begini. Emang dari dulu begitu lu baru tahu. Ya, udah paling sabar doang. Ya lu sudah ada. Sabar. Ya. Cara pengen jadi wali itu di dalam kitab Ukut Religion itu sabar atas jahatnya istri. Tapi belum kelar sabarnya udah mati duluan. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk. Ya, apa itu yang akan saya bawakan? Bulan di dalam kita agama Islam itu dibagi setidaknya 3 yang kita ketahui. Ada bulan yang mulia, ada bulan yang dimuliakan, ada bulan yang termulia. Bulan yang mulia karena di dalamnya terjadi sesuatu. Contoh, bulan Rabiul Awal itu bulan gak ada sejarahnya apa-apa, tapi karena Rasulullah Muhammad SAW terlahir di bulan itu, akhirnya menjadi mulia. Ya, kadang maulidnya udah habis, masih ada maulidan. Ya, begitu masuk maulid apa? Solawatan. Di mana solawatan? Sampai tahu bulat dia di solawatan. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Enak gitu. Ya, tapi jangan langsung mulia adim. Semua salawatan karena mulianya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kalau muslim ditanya tahu kapan lahirnya Nabi, pasti tahu. Karena wasilahnya ada pada bulan mau. Ada bulan yang mulia. Antara lain bulan Syakban, bulan yang mulia. Kenapa? Karena di situ ada perintah daripada untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping doa diijabah sama Allah, di samping taubat pintunya dibuka sama Allah, di samping lipat gandakan hingga 700 kali lipat setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bulan yang dimuliakan sama Allah. Tadi bulan yang mulia, ada bulan yang dimuliakan sama Allah. Apa itu? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Di sini karena mulianya enggak boleh ada peperangan. Di sini karena mulianya enggak boleh ada kucuran darah. Ya, karena mulianya yang luar biasa. Satu di antaranya kita ambil bulan Rajab. Ya. Mulia yang luar biasa karena juga dikatakan oleh Rasulullah sebagai bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab, rohnya rahmatullah, jimnya julmul abdi, baknya adalah birullah. Rahmat Allah dibuka, diturunin. Ya, dosa seorang hamba yang mau tobat di bulan itu enggak bakalan ditolak sama Allah. Ma min sautin ahabba ilallahi ta'ala illa min sautin mudnib yatubu ilallah. Tidaklah ada satu suara yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang suara orang yang bertobat atas dosa-dosanya kepada Allah. Nggak ada suara penceramah belum bagus, belum dicintai sama Allah. Yang lebih dicintai sama Allah yaitu suaranya orang yang menyesali atas dosa-dosanya. Jauh itu lebih disenangi sama Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain diterangkan, senangnya Allah Subhanahu wa taala melihat orang yang bertobat itu melebihi senangnya seorang ibu yang lama tidak ketemu dengan anaknya terus ketemu. Ayo, yang anaknya di pesantren 1 bulan gak ketemu, sekali ketemu, ya Allah nak, kok jadi tambah gendut sih? Mak, saya apal anaba. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Ya Allah, udah. Mas senang. Itu jauh Allah lebih senang kepada orang yang mau bertaubat. Allah nggak ngelihat manusia awalnya, tapi Allah ngelihat akhirnya. Makanya Rasulullah berpesan, ajilu bis salati qoblal maut wa ajilu bit taubati
qoblal maut. Cepat-cepat taubat sebelum datangnya mati. Karena orang mati itu gak nungguin lagi taubat. Ya, mumpung belum mati cepat taubat. Mati gak nungguin orang lagi sholat. Mumpung belum mati sholat. Mati gak nungguin orang lagi ngaji. Mumpung belum mati ngaji. Ya, tadi sore gagah banget masuk masjid Al-Ikhlas. Cakep, gagah banget. Mungkin besok kita dimasukin Pak terbujur kaku. Tadi sore kita masih bisa mandi sendiri. Besok bagian ambil tuh mandiin. Mungkin ada yang yakin gak besok masih bangun? Hah? Ada yang yakin gak? Aduh, Ya, makanya kita bersyukur malam ini bisa ngaji. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Birrullah, kebaikan dari Allah. Ketemu bulan Rajab apapun ya yang kita lakukan sedikit banyak lipat gandain sama Allah sampai 70 kali lipat. Yang tadinya 10 kali 70 jadi 700. Oh, Mbak bayangin tuh, Pak. Ya. Makanya begitu masuk Rajab doa paling indah yang diajarkan sama Nabi. Apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Minta berkah, minta ketemu sama Ramadan. Orang kalau hidupnya berkah yakin nggak ada waktu, nggak ada kesempatan kecuali itu waktu, itu kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Yang punya rezeki nggak disayang-sayangkan tuh rezeki untuk ibadah kepada Allah. Nyah ya, mentang-mentang ketua ada kardus jalan dilihatin doang. ambil. Ntar di rumah Ustadz saya mah dari rumah. Oh iya udah nggak apa-apa kalau nggak begitu mah. Ketua, Ya, udah tahu istiqomah ada kardus keliling. Siapa? Begitu. Kalahin tuh Al-Ikhlas. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan yang diantaranya yang dimuliakan sama Allah. Ada bulan yang termulia. Apa itu? Bulan suci Ramadan khusus untuk umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa termulia? Panduan, tuntunan yang membuat manusia itu bahagia, yang membuat manusia itu selamat, yang membuat manusia itu masuk ke dalam surganya Allah, dapat rahmatnya Allah, turun di bulan itu, yaitu Al-Quranul. Siapa yang membaca dapat keutamaan. Mau tahu artinya mau kagak mah? Baca Pak, baca. Bisa dua ayat alhamdulillah, 1 juz alhamdulillah. Ya Allah, tahu bagaimana model saya Ustaz kagak bisa baca. Apa yang dihafal? Baca. Kulhu, baca udah kulhu. Bisanya kulhu doang Ustaz, pakai sama kulhu. Baca. Nanti dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang ada, yang ngajarin, Rasul yang ngajar. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Mereka yang bisa jaga Al-Quran. Mereka yang suka baca Al-Quran. Mereka orang-orang yang senang dengar orang baca Al-Quran. Ada orang tadarusan, biarin. Ya. Berisik banget itu. Biasa langganan kalau Ramadan, aduh gua yang tadarusan kagak tahu sih ngantuk apa. Orang kalau ngantuk pasti tidur, Pak. Ya, pasti Pak. Kalau nggak tidur berarti belum. Hatinya kotor itu. Yang kagak demen baca bacaan Al-Quran. Ntar biarin rohnya keluar dari kuping. Yang kagak demen. Benar. Bukan nggak ada dasarnya. Saya mau ngomong begini ada dasarnya. Tapi nggak diceritain sekarang. Mudah-mudahan dipanggil lagi.
Siapa yang mau manggil? Ini diserepin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bulan yang dimuliain, bulan yang termulia, bulan yang mulia itu ada juga malamnya, malam yang luar biasa. Ya, dimulai dari malam bulan yang termulia. Bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan untuk orang yang ibadah kepada Allah. Coba bayangin, apa enggak nikmat tuh? Umur umat Sayyidina Muhammad berapa normal buat ibadah? Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ya walaupun ada di sana Abu Yasyari contohnya, Ciomas, usianya sekarang 155 tahun. Gagah, keren, makan apa be masuk. Ya. Kiai Asrori Surabaya itu makan tengkleng apa kepala kambing kayak masih habis. Dan model kita kayak apa coba? Ya, umur baru 40. Nih, bule asam urat. Nih, daging darah tinggi. Ya Allah, kapan makan kebuli? Keluarin. Nih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada, tapi kebanyakan ya maaf antara 60 sampai 70 tahun. Datangin Allah sama Allah Subhanahu wa taala satu bulan untuk pembelaan umat Sayyidina Muhammad, yaitu bulan suci Ramadan. Satu malam itu siapa yang ketemu lagi ibadah kepada Allah dimanapun, posisinya bagaimanapun, dia akan diganjar oleh Allah mendapatkan kebaikan bagikan 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Pak D berapa Bu D? Maaf. Ya. Pinter umurnya saniki 62. 62 masih kejauhan. Satu tahun lagi. Ya, kalau kita ngikutin 83 tahun, itu dicatat ibadah kepada Allah. Dan pasti turun Ustaz, pasti turun. Setahun cuma sekali doang. Adanya di bulan Ramadan. Ya. Tepatnya kapan Ustadz? Ulama menjelaskan 10 hari terakhir. Yang paling tepat Ustadz di tanggal ganjil likuran. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Kalau kita betul orang beriman, cari Pak. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz sebulan terakhir saya melek terus. Model kita mah kagak bisa. Kalau nggak dari awal nggak bisa. Orang bisa karena biasain. Contoh puasa aja dah. Contoh puasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita bulan Rajab, bulan Sya'ban, ngeblank kagak puasa, ketemu Ramadan ada baik Pak. Malah segala perut melilit ya. Lemes banget. Padahal puasa dari usia 15 tahun loh, masih ngelupakan, aneh Pak itu. Ya, dengerin itu Pak. Ada kadang jalannya cacoh. Ayo geng ludah kemana-mana baik itu. Kenapa? Karena nggak biasa. Dibiasain. Ya kalau udah biasa mah enteng banget, melek malam game enteng banget beneran. Ya, Ustaz Santoso pinter banget yang namanya main bola. Kagak pernah latihan 1 tahun, pleng, langsung diadu. Ayo kalau nggak ngap. Menggos ya mental. Sama. Ya, begitu juga dengan yang namanya mau mencari yang namanya Lailatul Qadar. Berat Pak, walaupun timbang dari mulai Isya sampai matla'il fajr, sampai munculnya matahari, itu udah diberesin semua. Umur Pak D yang 60 lebih pengen ditambahin, ya Allah tambahin apa? Padahal jatahnya umpamanya 1 bulan lagi umpamanya. Ketemu Lailatul Qadar, minta sama Allah 20 tahun lagi, ijabah. Masuk surga dah. Amin. Walaupun di alam arwah umur udah diberesin, umpamanya saya dikasih umur 120 tahun, umpamanya ya 120 tahun sehat walafiat. Jangan senang dulu didoain panjang umur, kalau sakit-sakitan buat apa? Ya, sehat walafiat. Sehat itu badan, afiat itu akal.
Badannya mau sehat sekarang pada teriak-teriak, itu nggak afiat. Ada umur, ada sehat tapi teriak-teriak. Masih mending teriak-teriak mah ada yang nulungin lah, kalau senyum-senyum diri. Ya itu nggak afiat. Makanya ya ini juga saya sering dapat dari guru gitu, jangan demen dulu didoain panjang umur. Ada embel-embelnya lagi, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ya, udah enak, udah makan pakai sambal terasi masuk. Gitu. Kalau dulu sambal korek, dikorek-korek, nasi putih korek-korek dicobek tuh. Makan. Atau cobek apa ditupnya bang, ulekannya dipel-pel di nasi itu. Sampai bibirnya orang dulu maka gak ada yang putih, pak hitam semua, makan pedes bae. Pedes panas begitu. Ya kerupuk satu diperketok makan bareng-bareng. Tuh, yang dulu. Padahal kagak ada lauknya, bapak sempet-sempetnya ngomong nih, sayur wali, padahal timbang air, garam, enggak ada micin, air, garam, bawang merah, sama toge doang dikit. Akhirnya ngomplang-ngomplang. Matanya ini sayur wali, padahal memang kagak punya duit gitu. Tapi kalau sehat walafiat masuk. Ya, tapi kalau nggak sehat coba Pak, ya Allah, ya. Pengen makan ayam apa? Ayam bakar madu udah dibeliin, ini mah nggak enak, belinya di sono ya, yang sebelah sono masih ngatur itu karena nggak afiat. Kalau afiat mah nerima baik apa, ayo masuk udah. Makanya ketika mau makan minta sama Allah, ya Allah jadikan apa yang masuk kepada saya itu jadi bekal untuk kuat ibadah kepada Engkau ya Allah. Jangan Engkau jadikan penyakit. Begitu pagi-pagi makan mangga jadi udah nggak sakit nggak apa, itu saya. Pas nemunya mangga saya makan udah. Ya, orang pada taunya saya itu minumnya es teh doang. Padahal kalau ada kopi susu gitu, saya enggak. Emang udah kebiasaan es teh. Ya udah apa-apa. Es dikit banget juga habis es teh. Biasanya seteko. Nih jamaah yang diminta yang enak aja udah ngaji dah. Yang penting masuk ya. Gitu ya. Alas. Nih, nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu bulan yang termulia, ada satu malam yang keuntungannya buat kita manakala kita ketemu dengan yang namanya Lailatul Qadar, dan pasti turun. Dari mana Ustadz? Saya buka di dalam satu buah kitab bahwa Lailatul Qadar pertama kali turun yaitu ada di Mekah dan Madinah. Diberesin dulu tuh 2 kotak suci, baru ke Masjidil Aqsa. Malaikat pada ngubruk di situ. Makanya umroh yang mahalan banget, mahal. 10 hari terakhir mahal sampai 42. 10 hari terakhir Pak, pulang habis lebaran. Ya. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah dari situ baru turun ke masjid-masjid termasuk Masjid Al-Ikhlas. Amin. Kalau ada di situ, kalau ada yang lagi itikaf, masjid kurang enak bagaimana, kipas banyak banget gitu. Ya ada AC-nya, udah pura-pura diem gitu buat tidur gitu. Ya, dari situ baru turun ke musola-musola termasuk masjid. Dari situ kelar, yang di rumah yang lagi melek ingat sama Allah. Rumah-rumah tuh ya, lagi ibadah kepada Allah. Dari rumah-rumah baru ke jalan-jalan yang pada mudik biasanya. Tuh mulutnya masih berzikir kepada Allah. Dapat Pak, dapat. Nih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalas. Tenang, jangan sibuk, kalem bentar. Nah, udah kalem. Enggak bakalan. Bentar, kalau saya minum berhenti akhirnya. Kudu di reset lagi gitu. Tadi habis ngomong apa gitu. Naik dari bulan yang dimuliakan sama Allah, turun ke bulan yang termulia, turun ke bulan yang dimuliakan sama Allah. Ada malam yang luar biasa, yaitu di Isra Mi'rajkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak mulia, Pak? 124.000 nabi yang pernah Isra Mi'raj siapa? Cuma Nabi Muhammad. Dari sekian banyak nabi yang ketemu sama Allah siapa? Nabi Muhammad. Kalimullah Nabiullah Musa itu jaraknya masih bermil-mil. Walaupun kudu naik bukit Tursina sujud dulu sama Allah, bisa muadasa dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi belum pernah lihat yang namanya Allah.
Khalilullah Nabiullah Ibrahim belum pernah, Pak. Cuma Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya satu. Ada sebab apa kenapa Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Biasanya kita cuma kenal satu, untuk menerima perintah sholat, cuma itu. Padahal sebelumnya kita lihat ke belakang, ada 4 setidaknya saya dapat dari habaib, diantaranya yang pertama untuk menghibur Rasulullah. Kenapa? Karena sedih. Nggak ada ceritanya orang lagi senang dihibur, nggak ada. Orang yang dihibur karena sedih. Sedihnya kenapa? Karena dunia? Enggak. Rasulullah sedih itu karena 2 sosok manusia yang mendampingi, yang membela, yang modalin di tahun itu kembali kepada Allah. Makanya tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun duka citanya Rasul. Ini maaf ya, jangan dimasukin YouTube. Benar. Kalau lagi serius mah nggak apa-apa, tapi kalau ininya jangan. Karena dari depan udah canda mulu. Ya. Amul Husni, Ibunda Khadijah wafat. Bagaimana kayaknya yang kita tahu? Dalam tarikh kekayaannya Sayyidah Khadijah kayak apa? Orang terkaya di zaman itu. Habis, Pak. Bu, habis itu hartanya untuk dakwahnya Rasulullah. Sampai saking enggak adanya, lagi sakit, manggil putrinya. Ya Fatimah, kesini nak. Tolong kamu datang ke bapakmu Rasulullah, minta sorbannya 1 untuk aku jadikan kain kafanku nanti. Saking enggak adanya. Perempuan pertama yang bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, itu bajunya tambalannya banyak. Istri sampean punya baju yang ada tambalannya, langsung buang, Pak. Istri sekarang mah nggak pakai ngomong sama suami, mau pengen beli ini ya enggak, tahu-tahu Assalamualaikum pakai Iya. COD. Iya. Ya maaf, termasuk istri saya. Tapi alhamdulillah level istri saya mah alhamdulillah paling mentok 150.000. Pernah punya baju harganya sekitar 500-an. Warisan orang meninggal. Ada orang kaya meninggal, yang namanya orang kaya kan bajunya cakep-cakep ya, dikasihin. Hanya harganya sekian. Oh iya. Tuh istri saya kalau bajunya cakep-cakep itu karena dikasih orang. Alhamdulillah, saya belum pernah ngantar istri saya beli baju. Ya, belum pernah saya. Nih, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu, untuk menghibur karena wafatnya Sayyidah Khadijah. Yang kedua, paman Nabi Abu Thalib wafat. Orang yang selalu di depan Rasulullah. Siapa yang berani macam-macam sama keponakan saya? Nggak ada yang berani, Pak. Begitu wafatnya 2 manusia ini, apa yang terjadi? Rasulullah sedih, masih sempat ke Taif untuk dakwah. Apa yang terjadi? Disambit, Pak, lemparin batu sama bocah kecil. Saya kemarin bulan September berkesempatan untuk ke Taif. Persis kayak Bogor, udah. Buah-buahan datangnya dari situ. Indah banget, hijau bener. Ya Allah, saya nangis di situ. Apa saya nangis? Saya bayangin dari Mekah ke sini berapa kilo ya? 150 kilo Rasulullah jalan. Demi untuk manusia kenal siapa Tuhan yang harus disembah. Demi untuk orang itu selamat di hadapan Allah setelah kembali dari dunia. Rasulullah rela dicaci, dimaki, lemparin batu, bahkan mau dibunuh Rasulullah. Mundur Rasulullah enggak. Bahkan ditawari sama malaikat supaya berdoa, aku timpakan di gunung kepada mereka. Apa jawab malaikat? Apa jawab Rasulullah? Jangan, mereka enggak tahu. Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk umatku, mereka enggak pada tahu. Kalau mereka tahu pasti bakal ikut aku. Kenapa sih? Saya tunggu nanti anaknya. Kalau anaknya gak beriman, saya tunggu cucunya. Terbukti sekarang menjadi orang yang pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab apa Rasulullah di Isra Mi'rajkan?
Ini kalau proses mikro saya detilin lagi. Tapi karena ini ngaji biasa. Ya. Yang kedua, karena pengen menunjukkan kepada seluruh makhluknya Allah, Allah pengen menunjukkan inilah makhlukku yang termulia. Kalau tengokin, tadi saya udah bilang 124.000 nabi yang Isra Mi'raj cuma Rasulullah. Begitu nyampe di Masjidil Aqsa, yang ngimamin seluruh para nabi, para malaikat untuk sholat Rasulullah. Dari mulai Masjidil Haram dituntun sama malaikat Jibril sama Mikail, ya, sampai naik dari Masjidil Aqsa, naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu semua langit gak bakalan dibuka kalau malaikat Jibril gak bilang ini kekasihnya Allah. Ketemu dengan disambut sama Nabi Adam alaihissalam. Dengan siapa engkau malaikat Jibril? Dengan Rasulullah. Salam sama Rasulullah. Naik kedua ketemu Nabiullah Isa. Naik ketiga ketemu Nabiullah Yusuf. Naik keempat ketemu Nabiullah Idris. Naik kelima ketemu dengan Nabiullah Harun. Naik keenam ketemu dengan Nabiullah Musa. Naik ketujuh ketemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu naik ke Baitul Ma'mur, naik ke Mustawa, malaikat Jibril turun satu tindakan, ya Rasulullah, saya cuma bisa nyampe sini ngantar sampean. Silahkan sampean naik. Mengapa? Dari tadi sampean yang ngasih tahu saya, yang nuntun saya, yang beresin saya, yang jelasin tentang apa-apa yang saya tanya. Kenapa sekarang engkau nggak mau nemenin aku untuk menghadap Allah? Satu langkah engkau melangkah, engkau sampai kepada Allah. Satu langkah aku melangkah, terbakarlah seluruh badanku. Mulianya baginda Rasulullah Muhammad. Makanya ikuti manusia yang mulia dengan perilaku yang mulia, insya Allah kita bakal jadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Dengan sebab apa? Linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Apa yang pernah terjadi sebelum Rasulullah diperlihatkan sama Allah. Apa yang akan terjadi kepada Rasulullah diperlihatkan sama Allah. Apa yang akan terjadi kepada umat Rasulullah diperlihatkan sama Allah. Di antaranya Rasulullah turun. Begitu naik dari Masjidil Haram, baru naik langsung suruh turun. Di tempat yang begitu banyak kurmanya. Salat ya Rasulullah. Begitu habis salat tanya, naik lagi, ya Rasulullah. Arafta, tahukah engkau di mana tadi kamu salat? Apa jawab Rasulullah? Ma'adri ya Jibril, aku nggak tahu ya Jibril. Di mana tadi aku salat? Itulah Thaibah. Tempat nanti engkau bakal hijrah, yang sekarang dikasih nama Madinah. Aku bakal hijrah, emang kenapa? Banyak orang yang musuhin kamu sampai kamu nanti bakal dibunuh. Terjadi pulang Isra, terjadilah yang namanya hijrah Makkah Madinah. Naik lagi diberitahu, suruh turun lagi, naik lagi, sholat lagi, turun lagi, naik lagi, sholat lagi, turun lagi, sampai 4 tempat. Di antaranya di Madyan, tempat Nabiullah Musa istirahat karena capek dikejar sama tentara Fir'aun. Untuk jalan lagi, nyampe di Bukit Tursina, Nabiullah Musa itu bercakap dengan Allah. Naik lagi sampai di Baitul Laham, ya, tempat Nabiullah Isa terlahir. Dari Baitul Laham nyampe ke Masjidil Aqsa, itu banyak gambaran yang dilihatin sama Allah. Apa di antaranya? Kuburan yang begitu wangi. Balasan untuk orang yang tetap ada Allah dalam hatinya, bertuhankan sama Allah, dialah Dewi Masifah. Jalan lagi, ada orang yang nanam padi, kelar langsung panen. Ditanya, itu siapa? Malaikat Jibril. Keren bener. Man haula ya Jibril? Siapa mereka? Amalan apa yang dilakuin? Itulah gambaran umatmu ya Rasulullah, yang semasa hidup di dunia, umurnya, kesempatannya, kesehatannya, rizkinya itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya sholat-sholat, mau ngantuk kayak bagi sholat, ya mau capeknya kayak bagi sholat, nggak ada liburnya. Ini diantaranya jihad. Yang punya istri, didik anak istrinya biar soleh.
Yang punya anak, didik anaknya biar soleh. Itu bentuk diantaranya jihad. Kondisional, enggak harus perang terus. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jalan lagi, Rasulullah melihat apa itu? Gerombolan manusia yang mukulin kepalanya sampai hancur. Utuh lagi, hancur lagi, utuh lagi, hancur lagi. Nangis, meraung, tobat, enggak diterima lagi. Rasulullah bingung. Tanya, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai malaikat Jibril? Itulah gambaran manusia yang ketika hidup di dunia ditunjukin jalan yang benar, malah pilih jalan yang salah. Udah tahu itu salah masih dipilih baik. Udah tahu itu kagak bener masih dijalanin baik. Diajak pengajian, diajak sholat, entar. Ayo nyesel. Orang nyesel bagaimana sih? Ustaz Wahid rumah saya ya. Ntar dulu Ustaz. Ya. Ntar dah insya Allah saya datang dah. Insya Allah ya. Tahu-tahu nggak datang nih mamanya. Nggak datang. Orang-orang pada pulang. Dari mana? Dari Ustaz Sultan. Ngapain? Nih dikasih emas. Tahu begitu mata saya. Kan begitu kalau orang Indonesia, orang kita mati dunia. Tahu begitu. Saya nggak datang. Bodoh banget saya. Nanti akan terjadi Pak. Tapi bukan pakai garuk-garuk, pakainya palu, ceprek. Sampai kelar. Sampai ada yang bisa nolongin dia nggak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi melihat orang yang dikasih kuku oleh Allah Subhanahu wa taala dari tembaga yang begitu tajam dan panas. Dicabik-cabik mukanya. Ditanya malaikat Jibril oleh Rasulullah, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka malaikat Jibril? Itulah golongan orang-orang yang suka buka aibnya orang. Dia enggak nyadar bahwa dia juga punya aib. Tuh, enggak punya malu dia bukain aib. Kita ini mulia karena kita aibnya ditutup sama Allah. Saya bisa ngomong begini karena Bapak nggak tahu aibnya saya. Kalau dibuka gambarannya, waduh, ngapain saya ngaji sama orang model begitu? Hatta kiai, hatta ustadz, atau orang biasa, kenapa dimuliain sama istrinya? Karena aibnya ditutup sama Allah. Allah aja satarul uyub, penutup daripada aib. Kenapa kita buka aib orang lain? Padahal Rasulullah menjelaskan orang yang bisa nutup aibnya orang lain, nanti aibnya akan ditutup oleh Allah. Hingga malaikat gak bisa ngeliatin aib yang pernah kita kerjain. Ada ya Rob, dia pernah begini. Mana? Enggak ada. Karena kita nutup aib orang. Jualan lagi. Lihat apa? Orang rame balapan, ada daging cakep, ngebul, wangi, bau kencur, semberbet gitu ya. Enak bener. Di sampingnya ada daging busuk, banyak ulet, banyak nanah, banyak darah. Bukan yang enak yang diambil, yang jelek yang diambil. Nangis tapi tetap dimakan sampai muntah-muntah, sampai ususnya keluar karena saking panasnya. Ditanya sama Rasulullah, itu siapa lagi? Itu golongan orang yang udah punya yang halal, masih makan yang haram, nyicipin yang haram, ngerjain yang haram, punya pasangan hidup yang halal, masih jajan di luar. Maaf ini. Ya kalau dari Puri mah mendingan nih, saya bisa lewat sono kagak kelihatan nih. Ya kalau saya lagi ngisi ke BCL, itu pas mau pulang kan putar balik gitu ya. Putar balik itu di Pasiran itu banyak. Kucing itu. Oh, pada begini. Koleksi itu. Koleksi. Lah saya kan kemana-mana ya. Oh, di Goldwana sobruk begitu. Lah orang saya suruh ngubur orang meninggal di sono, Pasir Tanjung, kan lewatin ya. Bisa begitu ya. Apalagi kalau lagi ngantar ibu pulang atau istri pulang naik Sinar Jaya itu kan ya sebelah kiri itu. Ya Allah, pelan. Ya. Belum di belakangnya, ini Ustaz jadi nunjukin sih. Di belakang pasar
pasar induk Pak ada TB, tenda biru. Banyak lagi sih. Degree pertama Aduh, besok. mau yang burik-burik mau di pasar sek nih. Emang lewatnya saya emang kagak bisa lewat kemana-mana lagi. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah, udah punya yang halal, malah nyari yang haram. Ini kadang malah ada bahasa sekarang pelakor, ya selingkuh. Apa itu? Dikasih tahu sama Allah, maksudnya apa? Biar kita jangan sampai ngerjain perkara begitu. Peristiwa Isra Mi'raj itu setidaknya menjadi nasihat buat kita. Apa yang nanti bakal terjadi? Buat para penceramah, orang yang banyak ngomongnya, wallah pun diperlihatkan sama Allah. Rasulullah melihat orang yang dipotongin bibirnya, bibir Pak dipotongin dengan tangannya sendiri pakai gunting dari neraka. Nangis payah ketika ditanya siapa mereka. Itulah orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa ngerjain. Jarkoni bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang cuma bisa ngomong nggak bisa ngerjain. Ajak sholat agak sholat, ya nyuruh sodako kagak sodako, padahal itu kesempatan kita biar kita bahagia. Dan masih banyak lagi, termasuk Rasulullah melihat keadaan neraka, Rasulullah melihat keadaan surga. Tuh di antaranya sebab Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Paling ujung Rasulullah terima yang namanya sholat 50 waktu. Awalnya 50. Turun, sami'na wa ata'na kata Rasulullah. Turun, ketemu Nabi Ibrahim, diem. Ketemu Nabiullah Musa, ditanya, ya Muhammad, engkau dapat apa dari Allah? Aku dapat perintah sholat. Berapa kali? 50 waktu. 50 kali. Gak bakalan kuat. Beneran dah. Umat saya itu gede-gede, kuat-kuat. Hari Sabtu doang disuruh sholat, kagak ada yang kuat. Pada jadi maaf kirdun, kirodatan khosiin, monyet yang jelek. Ya, yang pada jala, yang pada kerja, waktunya sholat kagak mau sholat, dijadiin. Rasulullah mikir, iya model, apalagi model umatku kecil-kecil ya. Minta kurangin sono, minta kurangin Pak. Minta sama Allah dikurangin 5 jadi 45. Ketemu lagi, kurangin lagi, gak bakalan kuat. Minta lagi, kurangin lagi, 9 kali balik. Begitu udah 5, Rasulullah nggak enak udah malu bolak-balik. Ya nggak kuat beneran dah, nggak biarin dah, kita pegang dah 5. Nih, ini bisa menjadi isyarat buat kita bahwa Allah itu Ar-Rahman. Yang belum haji, doa pengen haji jangan putus. Kalau Allah udah ngabulin jadi, kok Nabi aja minta dikurangin kok. Diijabah, bagaimana kita? Jangan aral, jangan putus daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, apa itu? Bulan yang mulia pun ada malam yang istimewa. Di antaranya yaitu bulan Sya'ban. Ada malam yang istimewa. Apa itu? Malam nisfu Sya'ban. Insyaallah nih malam minggu depan, malam Ahad depan, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Itu malam doa enggak ditolak Pak. Mau kemana itu? Jadi kasih tahu Google. Malam itu doa enggak ditolak sama Allah. Kita nggak usah minta ampun, malam itu Allah kasih obral ampunan. Atani Jibrailu alaihi salam lailatan nisfi min Sya'ban. Faqala ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Qum wa shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Aku didatangi, kata Rasulullah, malaikat Jibril di malam pertengahan bulan Sya'ban.
Itu malaikat Jibril mengatakan malam ini Allah buka pintu daripada pintu langit, pintu daripada pintu rahmat. Aku disuruh bangun, disuruh sholat, disuruh nadain kedua tangan sama muka ke langit. Tujuannya yaitu untuk doa. Nih, satu di antara sekian banyak malam yang doa gak ditolak sama Allah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Faqultu, maka aku bertanya Rasulullah pada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhil lailah. Ya malaikat Jibril, emang ada apa malam ini? Kenapa engkau nyuruh aku bangun, nyuruh aku sholat, nyuruh aku ngangkat kedua tangan ke langit, ngadepin muka ke langit? Apa jawab malaikat Jibril? Faqala, hadhil lailatun yuftaqu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Ini malam Allah buka 300 pintu rahmat. Fayaghfirullah ta'ala li jami'i, Allah kasih ampun semua manusia. Man la yusyriku billahi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah. Ini khusus orang Islam yang bertuhankan Allah, semua dapat ampunan. Illa man kana lahu sakiran. Orang Islam enggak nyekutuin Allah tapi main sihir. Biar orang muntah darah. Ya, biar orang tahu-tahu sakit ninggal, menang jadi kepala desa tahu-tahu glosor mati. Ya, main tusuk-tusuk tuh sampai telu gumbang. Apalagi itu modelnya. Orang yang main begituan malam itu enggak dapat ampunan. Al-kahinan, atau orang yang datang ke dukun, yang main dukun, percaya sama dukun. Malam itu ngantuk set. Udah apa ya? Udah 1 jam bener dah. Tadi mulai tengah 10 ini. Dikit lagi. Hadisnya diterusin. Al-kahinan, atau orang yang main dukun. Ya makanya maaf nih, saya cuma nasihati diri saya, yang mau dengerin juga nggak apa-apa. Kalau lagi susah jangan cerita sama orang susah. Sebaik-baiknya teman adalah orang yang soleh. Ya, khulafa'uhu sholihin. Bergaul sama orang soleh. Setidaknya dia gak bisa mantu, tapi paling gak ada jalan gagasan. Ya, ini kadang orang susah cerita sama orang susah. Lu cerita kesini susah, gue lagi susah. Yuk nangis bareng aja yuk. Ya, atau orang susah cerita sama orang salah, lebih repot. Tanya Mbak Esi, doa banget, sepi banget. Nih, lu punya duit cepet gak? Punya, nih. Yuk ke dukun yuk. Burung sindur. Hebat. Punya teman saya aja saya tunjukin ke sono, sukses. Tuh, kalau orang susah namanya orang salah. Ya orang salah mah nggak kudu miskin, kaya banyak yang salah. Kan begitu. Nah, makanya orang yang percaya main atau datangi dukun malam itu nggak dapat ampunan. Al-musakhinan, atau orang yang bermusuh-musuhan, hatinya masih benci banget sama orang, malam itu nggak dapat ampunan. Kalau kajian gini demen banget saya. Rumah yang mana? Enak kok suruh liatin dia. Nah, ada benci sama orang, malam itu nggak dapat ampunan dari Allah. Dosa gede, kecil, sengaja, gak sengaja, ngumpet-ngumpet, terang-terangan yang harusnya diampuni sama Allah, dihapus, dibebek, ditipek, ya. Rugi kita ketemu malam nisfu Sya'ban nggak dapat ampunan dari Allah. Ini koreksi buat diri kita. Au aqal walidain, atau anak yang durhaka sama orang tua. Kita pengen sukses, kuncinya di orang tua. Anak kita pengen baik sama kita, kuncinya di orang tua. Bagaimana kita baiknya sama orang tua? Hatta anak dimodalin kayak apa gitu. Ya, kalau kita udah jahat sama orang tua, suatu ketika anak kita bakal jahat sama kita. Setahun berapa kali kita ngunjungin orang tua kita? Setahun berapa kali kita ngasih beras karung-karungan? Pasti kagak dah. Nggak pernah, pasti dah. Ya, ngasih duit Ustaz. Ya alhamdulillah masih ngasih duit mah. Ya, kadang ngasih duit, dia pas pulang anak kita dikasih duit sama mama kita. Ya, orang saya kalau pulang Pak lebaran itu kaki saya dibeliin sendal sama emak. Bener, saya lihat, saya cek di tokonya harganya 300 lebih sendal saya. Sampai sarungnya, sampai ini dibeliin sama emak.
Anak-anak saya dikasih, saya timbang ngasih ngepelit paling 1 juta 2 juta doang. Ya Allah, emak mah gak pernah minta, bapak mah gak pernah minta, cuman kita kudu tahu diri gitu loh. Ya, dulu kita kecil kita ngaku itu rumah saya, giliran kita punya rumah, emak kita datang bilang emak kita numpang. Terlalu. Gimana kita mau dapat rahmatnya Allah? Gimana kita mau berkah hidup kita? Kalau kita masih nyakitin hati orang, maafin. Ya, emak bapak doanya itu bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Ya, nggak bakalan ditolak sama Allah. Kita gak usah minta doa sama emak, senengin hati emak bakal doa sendiri. Pulang, sebelum ketemu udah dikepelin gitu ngapa? Salaman, ada duitnya, emak udah tahu. Alhamdulillah ada duitnya. Ya, nggak pakai diperintah, kesenangan kita apa udah ada. Kita nggak pernah minta, makanya sampai sekarang saya kalau mau pulang nggak pernah ngasih tahu emak. Kenapa? Pasti masih sibuk. Sultan mau datang nih, sayur asem siapin, udangnya siapin, peteknya siapin, sambal yang model begini siapin, udah disiapin sama emak. Kenapa? Tahu itu kesenangan saya. Ya, saya pulang itu belum pernah Pak ngasih duit itu entar. Kalau duduk, enggak. Pulang, buka pintu, udah ada duit di tangan. Berkah, Pak. Wallah fi kulli sana saya berangkat umroh. Setiap tahun saya berangkat umroh. Berkah doa emak. 23 tahun saya ngontrak. Berkah doa emak, sekarang udah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Ya, nggak pakai utang, nggak ada ceritanya utang-utang. Tambah dua tuh. Nih jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa itu? Mudminal khamar, kata orang yang minum minuman keras, nggak dapat. Musiran ala zina, atau orang yang berbuat zina, nggak dapat. Namama, atau orang yang mengadu domba, nyebarin fitnah, berita hoax, belum jelas, udah jelas-jelasin baik. Ya, padahal itu nggak benar. Ya. Qati'ur rahim, atau orang yang memutus tali kasih sayang, nggak dapat. Fa inna haula illa yaghfirullah, maka sesungguhnya mereka semua nggak dapat ampunan dari Allah illa yatubu, kecuali dia bertobat sebelum datangnya nisfu saban waktu selok, dan dia meninggalkan itu semua. Yang riba tinggalin, nggak lagi. Yang sihir tinggalin, yang jahat sama orang tua mulai sekarang baikin, biar kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya begitu dapat keterangan itu, Rasulullah keluar, bangun, ngerjain sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Jangan sholat sunnah nisfu Sya'ban. Enggak ada sholat sunnah nisfu Sya'ban, enggak ada. Ya, nanti sampai biasanya kan enggak ada maghrib ya biasanya nih. Padahal habis isya bisa lebih panjang ininya. Boleh. Jam 12 ke malam dia boleh. Ya. Sholat 2 rakaat dulu. Ya. Suratnya bebas. Mau Al-Baqarah sama An-Nisa enggak apa-apa. Kelamaan bisa kuning. Udah. Udah pulhu udah. Habis subuh. Udah, baca surat paling pendek aja. Cuman Rasulullah yang melakukan itu di sujud terakhir. Rasulullah berdoa selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Rasulullah berdoa Allahumma inni a'udzubika min iqabik wasakhatik wala uqsi sana'an kama asna'ta ala nafsik falakal hamdu hatta taradu. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabmu dan murkamu, dan aku tidak memilang-milang, menghitung-hitung pujianku kepadamu hingga engkau ridho kepadamu. Rasulullah menetes air mata Pak ketika sujud. Bapak mau tambahin nggak apa-apa, di situ di samping minta yang namanya perlindungan kepada Allah, sekalian ya Allah, masa nggak bisa sih kelakon bisa beli Pajero? Nggak apa-apa. Itu tempat ijabah. Iya. Bahkan ada doa para ulama kita ketika sujud terakhir, mau sholat sunnah mau sholat wajib.
Allahumma ij'alna makhrajan atau Allahumma ij'alni makhrajan. Ya Allah kasih aku jalan keluarnya apa? Allah tahu kita susahnya apa. 7 kali. Ya kalau memang ingat, biasanya mah kalau udah sujud pengen cepet-cepet lah model kita mah cepet. Ya Rasulullah ngerjain. Setelah itu baca Yasin 3 kali. Niat yang pertama pengen panjang umur, sehat walafiat berkah. Yang kedua pengen rezeki yang banyak, halal luas berkah. Yang ketiga pengen tetap iman Islam sampai akhir hayat, wafat bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita kerjakan mudah-mudahan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah diberikan kepada kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bahagia baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa baraka ala sadatina sayyidi Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yafin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaka kama sayyidina nafsika lakal hamdu hatta tirda. Lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da idza. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamila bil afiyah. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa ja'al tafarruqa min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la masyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha taman ila khabarta wa la haman ila farastah wa la 'aiban ila satrata wa la jahilan ila 'alamtah wa la maradan ila syafaita wa la dhainan ila qadita wa yassarata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana wa yassir umurana min umuri dunya wa dunya akhirah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah wal Masjidil Mubarak ya Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amisna bi mati syuhada wa ahsin yaumal qiyamati bi subratil awliya wa ila jannati al-abi alaihi wassalatu wassalam. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa biladana wa ahlana wa waladana wa kulashina wa baydana. Allahumma akhfadna wa yawfikana fika wa malika wa jiwarika wa ayyadika min syaitani marid wa jabbarin anid wa di'ai wa dimashkil di syarina ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamila ya Allah bil afi wassalamu alaikum bi istiqamah. Allahumma jamila ya Allah bil afi wassalamu alaikum bi istiqamah wa aidan wujudin nadama fil hali wal mali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li walidatina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fi wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alhamdulillah ya rabbal alamin. Wa khususan ila al-marhum Bapak Sri Mulyadi bin Ahmad Dahuri wa Bapak Selamat Kaloyo bin Hasan wa Ibu Siswati binti Roja Somarto wa Ibu Mulyani binti Kartosuwiryo wa Bapak Wariso bin Karto Bawiro wa Ibu Karadina binti Karto Bawiro wa Bapak Muhammad Yasir bin Haji Salman wa Bapak Haji Salman Nuruliyah bin Kiai Abdul Mu'in wa Kiai Abdul Mu'in bin Bulan wal marahumah Hajjah Ay Khatimah binti Ay Naim Rafi bin Abah Ahmad wa marhum Haji Sofyan bin Abah Ahmad Hajjah Suryati binti Abu Salihin wa ana khususan ila marhum Mbah Munawwar Kakung Putri wa Mbah Basra Kakung Putri wa Mbah Hajat wa Mbah Kasturi wa Ibu Tumini wa Ibu Siti Mulyati wa Muhammad Saiful Imam wa
Sukarno wa Mbah Nyai Mas Ajeng wa Karto Irono wa Jo Sentono wa Hadi Supriyanto bin Jo Sentono wa Fadilah Nur Afana bin Rati Budi Antana wa Tanifullah Mili Darajati bil Jannah wa nakhusukan jamil mu'minin wal nadal muslimat minhum ya hudurna fi hadal majlis na'lim al-istiqamah mubarak anna Allah Tanifullah Mili Darajati bil Jannah Allahumma jal sahabat dalika hijaban lahum minan nar wa amanan lahum minan nar wa fidaan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar Allahumma filahum ya Allah warhamhum wa'afihim wa'afihim walidina walidina walijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ikhlas sanat wa ghafir lil muslimin wa jannatan wa wa ala syarra salihin Allahumma jal qabrahum rawdatan lil jinan wa la tajhum rahmin wa niran ya ayatul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa tughli fi ibadi wa tughli jannati rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu bi jamalika jalalika ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sallam wa sallallahu minal mutawattilan mudarrana badina bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qul bisiril fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Demikian jamaah saya muliakan, saya hormati, yang dapat saya sampaikan kurang lebih bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.